Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratul mukarramin wal mukarramin al-alim wal ulama asatidzah sidang salat subuh Masjid Al-Jihad rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Aisana'in bil lisan, memuji Allah dengan ucapan lisan alhamdulillahirabbil alamin, atau dengan makna pujian memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dalam aplikasi segala bentuk ahwaliyah kita menggambarkan sebagai pribadi yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pujian dalam makna syukur akan menjadikan penyebab semakin Allah tambahkan nikmat. Sebaliknya, siapa yang ingkar maka akan kepatrapan daripada tentunya azab Allah yang pedih. Moga-moga kita termasuk tergolong orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam marilah senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi kasrati shalawat ala Rasulillah, dengan senantiasa tentunya bahwasanya kita berharap dan memohon kepada Allah moga-moga kita termasuk umat-umat yang istiqamah dan tetap tergolong sebagai bagian daripada umat Rasulullah yang diakui oleh beliau baik dalam kehidupan dunia ataupun kehidupan akhirat. Dan moga-moga kita dijauhkan dari hal-hal yang nanti menjadikan hijab antara kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun tidak tergolong daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena rugi sekali orang yang hidup di akhir zaman kemudian menistakan, mendustakan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak percaya dengan ajaran daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menomor sekiankan daripada tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengadopsi, memakai daripada hukum-hukum lain selain daripada hukum yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang terjadi adalah kemudaratan, yang terjadi adalah kemafsadatan baik dari segi fisik maupun dari segi mental dan sebagainya. Marilah senantiasa kita menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah di tengah hiruk pikuk daripada kehidupan dunia yang luar biasa, penuh dengan fitnah, penuh dengan berbagai macam siasat yang terkadang siasat tersebut menjadikan kita daripada jauh daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita semua tergolong umat-umat yang istiqomah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, masih dalam pembahasan kitab Wasailul Usul ila Syama'il Rasulillah. Dan pagi hari ini kita sampai kepada al-faslus sadis, kepada pasal yang ke-6 fi sifati shautihi sallallahu alaihi wasallam, membahas tentang sifat daripada suaranya atau suara yang dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila timbul satu pertanyaan, bagaimanakah suara Nabi? Apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mempunyai suara yang serak-serak basah, ataupun suaranya mungkin adalah suaranya besar dan lain sebagainya? Maka digambarkan dalam keterangan hadis, diceritakan Anas radhiyallahu taala anhu,
Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus daripada nabinya terkecuali mereka itu memiliki raut wajah yang indah, raut wajah yang baik, raut wajah yang elok. Jadi setiap nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu memiliki wajah yang cakep, wajah yang tampan, tidak tercela. Wajahnya ini adalah wajah-wajah yang memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk enak dipandang. Terkecuali yang memandang adalah orang-orang munafik, orang-orang yang hasud. Secakap apapun seorang nabi, seganteng apapun seorang nabi, kalau dasarnya adalah sudah tidak suka, dasarnya adalah benci, maka dia tetap akan memandangnya secara remeh. Di samping ba'atsallahu nabiyyan illa hasanal wajhi, juga hasanah sauti, juga bagus daripada suaranya. Nabi itu suaranya penuh dengan mahabbah, terutama baginda Nabi Muhammad SAW, suaranya penuh dengan mahabbah. Bahkan ada salah satu nabi yang punya doa, Nabi Musa, yang doa ini bisa kita pakai supaya kita memiliki satu daya tarik di dalam ucapan kita. Doa yang sering dibaca ketika orang berkhutbah, ketika orang mau ceramah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri, minta kepada Allah supaya dijembarkan daripada dadanya, wa yassir li amri, dan minta kepada Allah untuk dipermudah daripada urusannya, wahlul 'uqdatam, dan semoga Allah membukakan daripada ikatan-ikatan bil lisan, daripada lisanku, yafqahu qawli, yang mana orang yang mendengar daripada ucapanku dia akan paham. Salah satu ijazah yang sering diajarkan oleh para ulama, apabila Anda ingin menyampaikan sesuatu yang ucapan Anda itu nanti akan penuh dengan hikmah, biasakan dengan membaca Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini adalah doanya Nabi Musa, yang mana doa ini diberikan dalam Al-Qur'an. Wa kana nabiyyukum ahsanul wajhan, dan bahwasanya nabi kalian itu adalah sebaik-baiknya nabi yang mempunyai wajah yang paling baik, wajah nabi paling ganteng. Wa ahsanul sautan, dan nabi yang paling bagus suaranya paling indah, mengandung mahabbah. Apabila didengarkan oleh orang begitu enak didengarkan, apabila mengucapkan sesuatu juga begitu enak didengarkan, dan dapat mengandung daripada hikmah-hikmah yang dapat diambil dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Wa kana sautu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yablughu haitsu la yablughu sautu ghairi, bahwasanya suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bisa nyampe sekiranya suara orang lain itu tidak nyampe. Ini termasuk kemukjizatan. Jadi seumpamanya Rasulullah mengucapkan sesuatu kalimat, itu apa yang beliau ucapkan suaranya meskipun dengan tidak memakai daripada alat bantu suara seperti mikrofon begini ataupun memakai speaker, tetapi suara Rasulullah SAW bisa nyampe kepada para audiens, bisa nyampe kepada para mustami'in, kepada orang-orang yang mendengarkan. Sekiranya suara itu apabila yang mengucapkan bukan baginda Nabi Muhammad SAW, itu suara nyampe. Salah satu mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW dalam kaitannya dengan suara, sama seperti mukjizat yang kemarin dimiliki oleh pandangan daripada pandangan Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau bisa melihat dalam suasana gelap tetapi terang benderang. Beliau bisa melihat sesuatu yang ada di belakang daripada punggung beliau, dan ini satu hal yang luar biasa. Wa 'anil barra'i qala khatabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta asma' al-'awatiq fi khudurihinna, yang mana diceritakan dari sahabat Barra berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di antara mereka, di antara kami, kata beliau, hatta asma' al-'awatiq, sehingga kami mendengarkan, ya.
dengaran daripada sampai ke tengkuk-tengkuk yang ini bagian tengkuk yang lemah di yang kami miliki, artinya suaranya terdengar dengan jelas. Ini salah satu daripada keistimewaan suara yang dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqalat Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah radhiyallahu taala, semoga Allah meridhai beliau, jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumul jumu'ati 'ala al-minbar. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk pada suatu hari Jumat di atas mimbar. Faqala linnas, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada manusia, ijlisu, duduklah kalian semua. Fasami'u Abdullah bin Rawaha wa huwa fi bani Khalid fajalasa fi makanihi. Jadi intinya bahwasanya ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bisa nyampe didengar oleh orang-orang yang jaraknya jauh daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diceritakan juga bahwasanya waqala Abdurrahman ibnu Mu'adz at-Tamimi radhiyallahu taala anhu, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu berkhutbah di antara kami di Mina, di Mina. Fa fataha Allah asma'ana hatta illa kunna la nasma'u ma yaqulu wa nahnu fi manazilina. Kami yang berada di rumah-rumah kami itu mendengar. Allah membukakan pendengaran kami mendengar apa yang disampaikan daripada khutbah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an Ummi Hani radhiyallahu ta'ala anha qalat kunna nasma'u qira'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jawfil lail min al-Ka'bah wa ana 'ala 'arishi. Diceritakan dari Ummi Hani, semoga Allah meridhoinya. Ummi Hani berkata, kami mendengar qiraah, mendengar bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi jawfil lail, pada waktu tengah malam di Ka'bah, ketika beliau ada di sisi Ka'bah. Padahal wa ana 'ala 'arsy, padahal saya itu ada di bahasa ininya anjang-anjang tempat tidur nih. Bahkan berada pada posisi tempat tidur tetapi mendengarkan suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada pertanyaan apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teriak-teriak, enggak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak teriak-teriak, tapi suaranya bisa nyampe sekali lagi kepada mustami'in. Nah, Rasulullah itu bukan tipikal orang yang suka mengubah suara. Jangankan mengubah suara, untuk tertawa terbahak-bahak saja beliau tidak lakukan. Bahkan beliau mengingatkan dalam salah satu sabdanya, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, mengingatkan kepada kita, wala tuksirid dhahika fa inna kasrat dhahik tumidul qalb. Janganlah kalian memperbanyak tertawa, karena memperbanyak tertawa itu akan menjadikan hati menjadi keras. Peringatan, jangan memperbanyak tertawa, karena memperbanyak tertawa itu bisa mematikan hati, bisa mengeraskan hati. Ini peringatan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza khataba ishtadda khawfuhu wa ala sawtihi ka'annahu mundirun jaysin yaqulu subhanahu wa masakun. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berkhutbah, ketika menjadi umpamanya timbul ghadab, marah beliau dan suaranya kemudian meninggi, seolah-olah Rasulullah ini adalah seorang yang memperingatkan daripada para tentara, ya kayak komandan lah, yang berkata subhanahu wa masakun, selamat pagi kalian, selamat sore kalian. Nah, ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai persifatan di dalam suaranya. Suara beliau sekali lagi adalah suara yang paling bagus yang dimiliki oleh golongan para nabi, bahkan mungkin suara yang paling bagus yang dimiliki oleh seluruh manusia. Meskipun ada nabi yang terkenal suaranya termasuk mukjizat, Nabi siapa Pak? Nabi Daud, suaranya sangat indah. Tetapi sekali lagi, suara yang dimiliki oleh Rasulullah SAW dengan tidak dan membandingkan itu memiliki suara yang sangat indah, sehingga dikatakan bahwasanya seperti hadis yang tadi
kalian itu adalah nabi yang paling indah, yang paling bagus wajahnya dan paling bagus atau paling indah suaranya. Mukjizat yang dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-faslus samin, pasal yang ketujuh, fi sifat ghadabihi sallallahu alaihi wasallam wa sururihi. Menerangkan tentang sifat marahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, apakah manusia boleh marah? Marah ini sifat yang manusiawi. Semua orang boleh marah. Cuman marah yang bagaimana? Marah yang diperbolehkan di dalam Islam itu adalah marah yang seperti dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, bahwasanya wa kana sallallahu alaihi wasallam yaghdabu li rabbih azza wa jalla wa lam yaghdab li nafsihi. Marahnya Nabi Muhammad SAW itu karena Tuhannya, karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena marah karena dirinya, apalagi marah karena hawa. Yang terjadi sekarang itu marah karena hawa, karena hawa. Dan karenanya banyaknya manusia, mungkin termasuk kita, yang tidak bisa mengontrol, yang tidak bisa memanage daripada hawa nafsu, hawa yang membisiki daripada nafs. Kemudian kecenderungan nafsunya adalah nafsu amarah bisu. Ketika nafsu cenderungnya adalah nafsu amarah bisu, maka yang terjadi adalah kemudorotan di mana-mana. Seperti sekarang ini kita harus hati-hati di dalam rangka mempraktekkan atau mengaplikasikan marah. Karena seolah melihat sesuatu kita marah, melihat hal ini marah, sehingga yang terjadi letupan di mana-mana, gesekan di mana-mana, demo dan sebagainya. Moga-moga ketika kita itu ada letupan itu, kita bisa memanage bahwa marahnya kita itu bukan karena marah hawa nafsu, tetapi marah mungkin marah karena Allah melihat kemungkaran yang merajalela, kita marah. Marahnya kita karena Allah, sehingga ada upaya untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Tetapi hati-hati dan waspada. Sekali lagi hati-hati dan waspada. Siasat yang luar biasa sekarang ini, yang terjadi sekarang ini luar biasa, namimah yang luar biasa, fitnah yang luar biasa. Kalau kita tidak waspada, kalau kita tidak hati-hati, bisa kita menjadi daripada individu-individu yang menerima nasib secara konyol, nggak tahu masalah, mati-matian membela, tetapi ujung-ujungnya kita memperoleh kerugian. Jangan, sayang energinya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ghadiba yura ridahu wa ghadabuhu fi wajhihi li safai basyaratihi. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ghadab, ketika marah, yura maka bisa dilihat ridahu wa ghadabuhu, bisa dilihat daripada ridhonya, marahnya, bisa jadi mana? Di wajahnya. Kenapa? Li sofai basyaratihi, dikarenakan bersihnya daripada kulit, bersihnya daripada kulit yang dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau marah kelihatan merah, dan kalau ridho kelihatan berseri-seri, mukanya bercahaya. Tapi marahnya Nabi jangan dianggap seperti marahnya kita ya. Karena ada orang yang bisa begini, jamaah sekalian, ada orang yang bisa sampai memanage marahnya itu, marah kepala, hatinya gak marah. Itu sudah ada banyak orang-orang yang terjun dalam dunia tasawuf, terutama dalam memanage hawa nafsu. Itu banyak yang sudah bisa marah itu di kepala, tetapi hatinya tetap gak marah. Itu banyak yang begitu, banyak yang bisa. Nah, kalau kita biasanya marah itu dari kepala apa dari hati dulu? Dari hati dulu ya. Hati dongkol baru masuk kepala. Dari kepala kemudian ke tangan, kalau enggak ke mulut. Ini kagak. Kalau orang yang memanage itu enggak lihat marah di sini, tapi sininya enggak marah. Dan hebatnya
Mungkin kalau ada aturan-aturan Allah yang dilanggar, ada orang yang melanggar, kemudian tidak mengikuti aturan-aturan Allah, itulah kemudian Rasulullah SAW marah. Nah, kayak umumnya manusia, umpamanya seorang suami yang tidak menerima, tidak ridho, ikhlas kepada istrinya, masaknya telat, marah. Seorang istri, suaminya gajinya telat ataupun kurang, marah, dan sebagainya dan sebagainya. Yang pada akhirnya ketika marah itu landasannya adalah hawa, maka yang terjadi adalah kemudorotan, kemafsadatan di mana-mana. Nyarinya adalah menang sendiri. Dan yang terjadi contohnya adalah sekarang meningkatnya angka perselingkuhan, meningkatnya angka perceraian, timbulnya pembunuhan dan lain sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Kemudian maka Rasulullah alaihi wasallam idza ghadiba ahmarat wajnatahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika marah memerah kedua pipi beliau. Kedua pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika marah itu memerah pipinya. Tapi tidak sampai kesurupan ya. Kalau kita kan kadang-kadang kalau marah itu sudah gak ingat apa-apa lagi. Apa aja digampar, yang dekat dilempar dan sebagainya. Nah, sampai segitunya. Lah bagaimana metode ketika dalam posisi ghadab ini waqana sallallahu alaihi wasallam idza ghadiba wa huwa qa'imun jalasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau marah dan posisi beliau qa'imun berdiri, maka kemudian beliau duduk. Ini posisi Pak, masalah orang marah posisi ada tekniknya yang diajarkan oleh Nabi. Kalau kita lagi marah, posisi kita duduk, posisi kita berdiri, maka lekas-lekas duduk. Kalau orang sini kagak, marah suruh duduk malah ngamuk. Pak, jangan marah-marah Pak, duduk, diam. Ya, nggak mau kan? Atau ilmunya ini berarti tidak dipakai ilmunya. Orang lagi marah disuruh duduk, mencap-mencap sambil menteng-menteng. Ini sembuhnya diapain Pak? Digamparin, kalau begini baru sembuh. Idza ghadiba ya, wa huwa qa'imun, maka Rasulullah alaihi wasallam ya, idza ghadiba wa huwa qa'imun jalasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak perlu diatur asal tahu ilmunya. Ketika beliau marah dan posisinya itu lagi berdiri, ya posisinya lagi berdiri, maka kemudian Rasulullah jalasa duduk. Wa idza ghadiba, dan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah, wa huwa jalisun, dan beliau dalam posisi duduk, ittaja'a, kemudian beliau berbaring miring. Yang terjadi apa? Fayadhabu khodobuhu, maka hilang daripada marahnya. Coba dipraktekin Pak, nanti kalau di rumah marah begini, hilang apa enggak kira-kira? Kira-kira hilang apa kagak? Tetap marah ya? Itu berarti bukan marah, dendam kesuman itu namanya. Penyakit hati. Wah, pulang belum dibikin sarapan sama istri, marah. Lalu berdiri duduk, marah. Dibawa istighfar, marah. Dibawa apa-apa, marah. Ini berarti ada konslet ini dalam hatinya. Itu bukan marah lagi, beda ya. Bukan ghadab lagi mungkin, tapi udah masuknya ranahnya mungkin udah hasud ya. Sudah hasad, bukan lagi ghadab. Beda antara ghadab dan hasad. Kalau hasad itu sudah nembusnya ke dalam kolbu ruhani. Kalau marah mungkin masih di kepala ini, kalau marah di kepala. Tapi kalau marahnya sudah adalah dasarnya hasud, nah itu yang berbahaya. Harus segera dibawa ke bengkel. Bengkel mana? Bengkel preparasi rohani. Bahkan Rasulullah alaihi wasallam, kita khadiba, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sedang marah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu marah, lam yajtari alaihi ahadun, maka tidak ada yang berani, tidak ada satupun yang berani. Maksudnya berani menegur ataupun dekat-dekat dengan Nabi, illa Ali
itu ketika marah begini-begini, ada hikmah, ada iktibar yang bisa diambil bahwasanya marah itu adalah sifat manusiawi. Tetapi marah itu diperbolehkan, bahkan nanti mempunyai nilai ibadah ketika memanage marah itu sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi. Contoh, marah yang diperbolehkan, marah karena Allah. Ketika seseorang marah karena Allah, maka yang akan muncul itu adalah sifat cinta untuk mensyiarkan agama Allah, untuk membela agama Allah. Nah, kalau ada orang Islam, orang beriman melihat agamanya diinjak-injak, gak marah, ini penyakit ini. Ada orang Islam melihat kitab sucinya diinjak-injak, gak marah, biarin aja diinjak-injak. Ada orang Islam melihat agamanya dihina, gak marah, biarin aja. Ada orang Islam melihat saudaranya yang mukmin dimurtadkan, diam gak marah, ini penyakit. Lah kita gak usah marah, biarin aja. Nah, dia ngomong biarin, lama-lama kena keluarga dan dirinya bisa. Pada saat itu dia harus marah. Mengaku orang beriman, mengaku orang yang beriman. Sering kan kita di ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Kita diperintahkan untuk berbuat adil dan berbuat daripada kebaikan. Tetapi ketika melihat keadilan gak ada, padahal dia punya kapasitas untuk mendirikan, untuk menegakkan keadilan, dia melihat keadilan diinjak-injak, hukum diinjak-injak, dia santai-santai aja, udah biarin aja. Bahaya kalau begini nih. Bahaya apa ya? Begini. Saya kemarin bermuzakarah dengan guru saya mengatakan begini. Yang saya takutkan itu bukan efek daripada demonstrasi, karena demo itu banyak yang ditunggangi. Ada lebih hal yang lebih menakutkan ketika demo, salah satunya mungkin ada hikmah mengingatkan para penguasa untuk hal-hal yang sifatnya mungkin dipandang gak adil agar lebih adil, yang gak transparan agar lebih transparan. Tetapi itu dianggap langsung vonisnya adalah merupakan makar apa segala macam lah. Terus orang diam dengan adanya ketidakadilan seumpamanya. Dalam satu sisi orang itu diam dan membiarkan kemungkaran, ketidakadilan dan kebaikan-kebaikan yang terinjak-injak. Yang paling mengerikan adalah efek domino secara alamiah, yaitu turunnya murka Allah. Demo nggak seberapa, tapi kalau nanti 20 meter terjadi bagaimana? Iya, kalau 20 meter terjadinya cuma di Pangandaran. Kalau sampai terjadinya di ini penyeberangan Sunda Kelapa, Jakarta mau jadi apa? Itu yang sebenarnya lebih mengerikan, kemurkaan Allah itu. Maka marah diajarkan oleh Nabi. Mana artinya Nabi di sini keterangannya jangan kita ambil kesimpulan bahwa Nabi memarah. Ya, marah itu sifat manusiawi manusia. Muhammadun masyaallah al-bashari. Nabi Muhammad itu manusia, tapi tidak seperti manusia biasanya. Maka suatu kali ketika belum marah, ada iktibar, ada hikmah di dalamnya, supaya nanti kalau kita marah, kita diajarkan cara Nabi loh, kalau marah begini-begini. Sehingga dikatakan wakana sallallahu alaihi wasallam ab'adan nasi khuluban. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah lebih jauh-jauhnya manusia daripada sifat pemarah. Jadi jarang Nabi itu marah, tapi sekali marah itu luar biasa. Maka marah itu jangan buat mainan, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Orang yang dikit-dikit marah biasanya marahnya tidak berwibawa ya kayak. Marahnya tidak berwibawa. Sebentar-bentar marah-marah, anak dimarah-marahin. Lama-lama dia marah sama anak dianggap biasa-biasa saja. Jadi marah itu juga jangan diubah, nanti gak berwibawa marahnya. Repot kalau sudah marah gak berwibawa, teriak-teriak sendiri kayak orang gila. Gak tau saya marah ya, gak berwibawa itu marahnya berarti. Ada orang saking seringnya marah sampai berkata begini, gak tahu saya marah ya, berarti marahnya gak berwibawa ya. Wasra'ahum ridon,
tidak berlarut-larut. Tidak seperti umumnya manusia kalau udah marah biasanya bersambung, marahnya bersambung, marah berjilid-jilid. Udah marah, di belakang masih awas, di belakang masih awas, di depan gak berani marah, pakai belakang, menggunakan jasa dukun belek umpamanya ya. Karena kalau lagi rame dukun belek, berbulan dari marah di pekerjaan gak berani pakai dukun belek. Itu gak menggambarkan sifatnya. Marah yang udah selesai sudah saling maafkan. Maka Rasulullah alaihi wasallam yaghdabu li rabbih wa jalla li rabbih azza wa jalla wa la yaghdab li nafsihi. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu marahnya itu karena tidaklah marah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidaklah marah kecuali marahnya itu karena Allah. Marahnya karena Allah, pelanggaran syariat. Wa la yaghdab li nafsihi, dan beliau itu tidak marah karena dirinya, mungkin karena dihina diri beliau, caci maki. Bukan, Rasulullah bukan marah karena itu. Justru kalau yang kaitannya dengan beliau sering kita dengar kisah ya, yang mana Rasulullah diludahi berkali-kali oleh orang Yahudi, tetapi beliau tetap santai saja. Artinya tidak marah. Dan dari hikmah ketidak marah beliau itu, dari sifat kasih sayang yang luar biasa itu, akhirnya menjadi wasilah turunnya hidayah Allah. Bahkan Rasulullah alaihi wasallam idza kariha syai'an urifat dzalika fi wajhi, dan diketahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila tidak menyukai sesuatu itu bisa diketahui dari wajahnya. Oh, Rasulullah enggak senang. Rasulullah enggak senang. Tapi ketidaksenangan Rasulullah tidak diungkapkan dengan umpatan-umpatan, apalagi keluar kalimat-kalimat yang di situ menjadi umpatan-umpatan yang menjadikan mudorot dan sebagainya, kemudorotan. Wa amma sururu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan adapun ya daripada gembiranya Rasulullah, faqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza surra istanara wajhuhu ka'annahu al-qamar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bergembira maka bercahaya. Istanara wajhuhu, wajah beliau bercahaya, ka'annahu al-qamar, seperti bulan purnama. Jadi muka beliau bercahaya ketika beliau itu merasa senang. Kayak bapak-bapak lah, habis dapat bonus senang. Tapi ketika ini kayak apa? Maka Rasulullah alaihi wasallam idza surra fa ka'annahu wajhul mir'ah wa ka'anna al-judura yurasasuha fihi. Ya, bahkan digambarkan wajahnya ini seperti kaca pengilon ya, dan seperti tembok yang kelihatan apa yang ada di dalamnya. Saking cerahnya ketika beliau ini adalah sedang dalam kondisi yang senang. Dan kesenangan yang beliau rasakan bukan sesuatu juga yang menjadi lupa daratan. Jadi kesusahan, kemarahan tidak menghilangkan kontrol, tetap ingat Allah. Kesenangan juga tidak menjadikan lupa dari Allah. Ini sekali lagi kita diingatkan agar ya paling tidak sesudah tahun ini bisa memanage antara kemarahan dan kesenangan, dan waspadalah dengan yang namanya pujian. Waspada dengan yang namanya pujian, karena pujian itu kalau nggak di-manage itu bisa menjadi racun. Dan juga hati-hati dengan bulian, dan juga hati-hati dengan kondisi yang diberikan oleh Allah. Contoh, kondisi serba kecukupan, atau sebaliknya kondisi yang diberikan oleh Allah berupa kondisi kekurangan. Kita sudah diingatkan oleh Allah, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akrama. Jadi ada manusia itu ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat yang banyak, dimuliakan, fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi, kemudian dia
saya harta cukup, status punya, maka Allah lagi muliakan saya. Hati-hati. Jangan-jangan itu ujian Allah yang bisa kemudian di situ jadi bukan nikmat lagi, jadi istidraj. Banyak orang yang sukses ketika diuji oleh Allah dengan kekurangan, tetapi lebih banyak orang yang tidak berhasil melampaui ujian kecukupan. Dan juga jangan menjadi orang yang ketika diberikan kekurangan oleh Allah, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Nah, ketika Allah lagi uji beliau dengan kekurangan dia katakan Allah lagi hinain saya. Jangan. Kita harus seimbang di sini. Intinya adalah waspada. Waspada terhadap apa? Satu, waspada terhadap hawa yang ada dalam diri kita, yang cenderung menjadikan nafsu kita, menjadikan jiwa kita menjadi nafsu-nafsu yang cenderung amarah bisu, lawamah, dan yang lain sebagainya. Yang kedua, waspada terhadap bisikan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jin wan nas. Bisikan dari jin, bisikan dari manusia, dari hawa-hawa, dari bisikan-bisikan yang mengadu domba, dari bisikan-bisikan yang ya Masya Allah, yang harusnya selalu kita berhati-hati. Al-Faslus Samin. Sedikit lagi. Isra jam berapa? 36 ya? 31. Udah habis ini? Belum. 5 menit lagi. Al-Faslus Samin, fasal yang ke-8, fi sifati dhahkihi sallallahu alaihi wasallam wa bukaihi mu'tasihi, di dalam bab menerangkan tentang tertawanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu komoditi daripada yang bisa menghasilkan pundi-pundi uang itu adalah apa? Bagaimana membuat orang itu tertawa. Tertawa itu boleh, tetapi kalau berlebihan berbahaya. Sehingga berlaku tadi hadis yang saya bacakan yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, wala tuksirud dhahik fa inna kasratud dhahik tuminul qalb. Dan janganlah kalian memperbanyak daripada tertawa, karena sesungguhnya memperbanyak tertawa, banyaknya tertawa itu mematikan hati. Waspada dengan tertawa. Wa kana sallallahu, dan bagaimana Rasulullah kalau tertawa? Bagaimana Rasulullah kalau tertawa? Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza iftara dhahikan iftara an misli sanad al-barqi idza talalla wa an misli abil khamam. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menampakkan giginya tertawa, menampakkan giginya seperti cemerlangnya kilat ketika terjadi kilatan, dan seperti benih awan. Indah sekali tertawanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan dengan bahasa bahwasanya beliau tertawa itu dengan berlebih-lebihan, tetapi tertawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan senyum. Bukan sampai apalagi yang seperti kita lihat di tayangan-tayangan lawak umpamanya, enggak, sama sekali enggak sampai begitu. Bahkan Sallallahu Alaihi Wasallam juludahkihi tabassum, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu juludahkihi adalah seseorang yang tertawanya itu adalah tersenyum. Jadi tertawanya bukan tertawa terbahak-bahak, tetapi tertawanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah tersenyum. Bukan yukoh ya, tertawa yang terbahak-bahak, bukan, tetapi tertawanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan tersenyum. Sehingga juga berlaku satu hadis mengatakan, tabassumuka ala wajhi akhika shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Tertawa bukan ketawa yang begitu-begitu. Nah, bagaimana hukumnya tertawa terbahak-bahak? Ya mungkin bisa berubah, atau mungkin kalau terlalu berlebihan yang sampai lupa diri bisa menjadi makruh. Dan diceritakan wa an Abdullah bin Haris radhiyallahu ta'ala anhu qala ma ra'aytu ahada aksara tabassuma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan dari Abdullah bin Haris, semoga Allah meridhoinya,
penuh dengan senyuman, bukan muka orang yang bersemut. Ya. Jadi kalau kita melihat orang melihat orang, makanya bapak-bapak, moga-moga ibadah yang kita lakukan mempengaruhi minimal perangai muka wajah kita. Jangan jadi seorang ahli ibadah, tetapi kalau dilihat orang itu jelek, jengkeli, udah katanya ahli ibadah, tapi kalau dilihat itu mukanya kayak muka nyebelin begitu kan? Ada begitu. Udah nyebelin, ada yang mukanya menyepelekan lagi. Ini tuh kayak apa? Ahli ibadah kok mukanya begini? Apaan lu? Dan itu bukan, jangan begitu. Kalau mengikuti Rasul, sekali lagi seperti kata Abdullah bin Haris, bahwasanya beliau mengatakan ma'ra'aitu ahada aksar tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka mari jadikan muka-muka kita ini muka-muka yang cerah. Jangan muka yang amit-amit, tapi kalau bisa jadilah imut-imut nyenengin orang begitu. Mukanya saja udah nyenengin, apalagi perangainya. Jangan sudah katanya ahli ibadah tapi lihatin mukanya itu bukan muka ahli ibadah itu. Udah muka bersemut, udah itu mukanya muka nyinyir. Kan ada muka nyinyir apa ya? Lihat orang, jangan hilangin itu, cepet-cepet diterangin mukanya itu, di facial muka biar nggak error lagi mukanya itu. Masya Allah. Ada bahkan itu kadang-kadang kita lihat itu orang yang kelihatannya ustaz atau apa, tapi nggak nyenengin mukanya. Janganlah. Ikuti muka Rasulullah SAW. Dan roman muka itu kan bisa diatur sesuai dengan isi. Kalau mamanya muka bersedih, tapi sedihnya mungkin karena memikirkan masalah ukhrawi, masalah wa'an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha annaha qalat mar'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qattu mustajmi'an dha'ikan hatta aratihu lahawatih, yang intinya sinkron dengan hadis berikutnya sebagai penutup. Wa'an Abdillah bin Haris aidan qala ma dha'ika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa tabassuman. Tidaklah bahwasanya senyum apa tertawa daripada tertawanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali tertawanya adalah senyuman, bukan kokoh, bukan tertawa terbahak-bahak, tapi adalah senyuman. Satu pelajaran yang bisa kita ambil dari sini adalah kita bisa bersedekah dengan saudara-saudara kita dengan banyak senyuman. Kita bisa memanage suara yang kita miliki dengan memperbanyak Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Semoga ucapan kita menjadi sesuatu yang sifatnya adalah mengandung hikmah, dan jangan banyak tertawa, dan bermohon kepada Allah semoga segala bentuk nikmat yang diberikan Allah, baik dari ucapan, baik dari raut wajah, baik dari tingkah laku yang kita miliki, bernilai ibadah. Dan pagi yang cerah ini, yang mendung ini, mengajarkan kepada kita bagaimana memanage sifat ghadab. Kalau meluaskan yang lain, juga bagaimana memanage ketika bersedih, bagaimana ketika diberikan kesempitan luasaan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa berimbang, tidak menjadi budaknya hawa ataupun daripada budak bisikan-bisikan dari luar, baik dari manusia setan, jinnya setan, ataupun dari setannya setan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan limpahan kepada kita rahmat taufik hidayahnya, senantiasa mencintai Allah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedikit demi sedikit untuk mencontohnya, dan pada akhirnya kita bisa berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih minta maaf. Subhanallah.